Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Yupada Putri Storus dengan NIM 2522119 ingin menjelaskan program UTS yang saya buat. Baiklah, di sini kita mendesain dulu tampilan sebuah program untuk menghitung total pembelian barang yang berdasarkan item yang dipilih oleh pengguna itu sendiri. Nah, di sini saya mendesain dengan pertama dengan menggunakan picture box. Di sini kita dapat memasukkan picture box itu dari sini. Klik image, import gambar, lalu tekan OK. Dan kita bisa size modenya itu yang ini, di list kedua atau stretch image. Selanjutnya kita memerlukan picture box. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 picture box. Selanjutnya kita juga harus mempunyai ini item ini, group box. Di sini kita mempunyai group box sebanyak 3 buah. Yang pertama group box pizza, yang kedua group box pasta, yang ketiga group box minuman. Lalu di dalam group box itu, di sini kita mendesain terdiri dari checkbox. Di group box pizza itu kita mempunyai sekitar 4 checkbox kita desain. Lalu di minuman itu kita mempunyai 3 checkbox. Di group box pasta itu kita mempunyai 3 checkbox juga. Lalu adapun di sini kita desain juga yaitu textbox sekitar 4 buah. Di sini kita dengan menginputkan teksnya itu sama dengan harga dari makanan tersebut. Contohnya Meatbox Lovers itu harganya 49.500, Super Supreme itu 39.500 dan sebagainya. Begitu pula dengan group box minuman, kita menambahkan textbox juga di dalamnya. Sekitar 3 textbox untuk menampilkan harga dari minuman tersebut. Lalu di sini di pasta juga kita menampilkan 3 buah textbox yang bertujuan untuk menampilkan harga makanan dari si pasta grup pasta tersebut. Lalu kita juga menambahkan textbox lagi dan di sini bertujuan untuk sebagai jumlah pesanan dari pelanggan tersebut. Misalnya kita bisa di sini menambahkan satu pesanan, 2 pesanan, 3 pesanan ataupun lain sebagainya. Lalu di sini saya mendesain tombol button yang di sini saya inputkan teksnya dengan hitung. Lalu ada label total, bayar dan kembalian. Nah, masing-masing dari label-label tersebut saya juga membuat text box-nya di sini untuk memunculkan total belanjaannya, uang yang kita bayar untuk membayar total belanjaan serta kembalian. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya. Yang pertama, di sini sebelum masuk ke program itu, kita membuat nama di desain yang kita buat. Contohnya itu di checkbox. Di sini saya menambahkan nama PI1, PI2, PI2, PI3, PI4. Kalau di sini kita ubah namanya menjadi MI1, MI2, MI3. Nah, yang di sini saya ubah jadi PA1, PA2, PA3. Lalu di sini saya namai dengan HPI1, HPI2, HPI3, HPI4. Yang ini HM1, HM2, HM3. Yang ini saya namai HPA1, HPA2, HPA3. Lanjut di sini saya menamainya dengan JPI1, JPI2, JPI3, JPI4. Di sini yang ini saya namai dengan JMI1, JMI2, JMI3. Nah, lalu yang di sini
saya namai dengan JPA1, JPA2, JPA3. Dan di sini di tombol button ini saya namai dengan BTN hitung atau button hitung. Yang di total saya namai dengan teks total. Yang ini teks bayar. Dan ini saya namai dengan teks kembali. Adapun di dalam desain tersebut saya juga memasukkan program yang mana jika kita klik ini kita akan melihat coding yang ada di dalam program ini atau bahasa pemrograman yang ada di program ini. Jadi di sini saya menginputkan atau menuliskan variabel yang pertama ada total bayar, dan kembalian yang dideklarasikan sebagai variabel bertipe data double nih yang akan digunakan untuk menyimpan total pembelian, jumlah uang yang dibayarkan oleh pengguna tersebut dan kembalian yang harus diberi. Lalu saya memasukkan adanya deklarasi array. Ada 3 array yang dideklarasikan. Yang pertama ada CB item. CB item ini adalah array dari checkbox. Nih, ini adalah checkbox. CB item ini adalah array checkbox yang mempresentasikan item-item yang dapat dipilih oleh pengguna tersebut. Jadi kalau kita memilih item ini, maka dia akan masuk ke CB item tersebut. Itu arraynya. Lalu adapun array selanjutnya yaitu adalah T-harga. T-harga ini adalah array text box yang berisi objek text box yang digunakan untuk memasukkan harga dari setiap item. Contoh desainnya itu adalah di sini. Nah, ini adalah array text box atau T-harga di sini ya. Lalu adapun T-jumlah. T-jumlah ini adalah text box yang berisi objek text box yang digunakan untuk memasukkan jumlah dari setiap item yang dibeli oleh pengguna tersebut. Ini dia. Jadi kalau kita memasukkan item di sini atau kita masukkan 1, 2, atau 3, nah maka dia akan masuk ke sini. Ini adalah arraynya. Adapun subroutine dari program ini adalah button hitung. Di sini kita menggunakan button hitung atau memasukkan button hitung. Button hitung ini dipanggil ketika tombol hitung ini ditekan. Jika kita menekan ini, maka akan dieksekusi di button hitung di sini. Ya, yang mana button ini melakukan perulangan melalui semua item checkbox. Ini item ini. Jika item checkbox tersebut dicentang atau di checklist, ini di checklist. Jika item box itu dicentang atau di checklist di bagian sini, maka harga dari item tersebut diambil dari T-harga yang dikalikan dengan jumlah yang diambil nih ya, T-jumlah, dan hasilnya ditambahkan ke variabel total. Makanya di sini kita membuat variabel baru, total. Yang dimana nilai total itu ditampilkan di teks total ini. Di teks total ini. Ini codingnya. Total sama dengan total plus file T-harga I teks dikali file T-jumlah I. Maka akan teks total keluar dari ini. Ini kan dia teks total. Maka dia akan keluar di sini.
Lalu selanjutnya saya membuat form load. Di sini adalah form load itu adalah subroutine yang subroutine ini atau form load ini dipanggil ketika form 1 dimuat. Ini menginisialisasi array CB item, TH harga, dan T jumlah dengan objek check dan tag box yang sesuai. Misalnya di TCB item itu terdapat checkbox yang dimana P1, PI1, PI2, PI3, PI4, PA1, PA2, PA3, PMI1, MI2, MI3. Yang dimana PI1, PI2, PI3 itu yang ini sampai PI4. Lalu yang di sini adalah lalu di sini ada PA1, PA2 dan PA3. Itu adalah di sini di bagian checkbox pasta ini. Dan di sini ada M1, M2 serta M3. Di sini adalah checkbox yang minuman. Lalu di T harga itu ada text box yang HPI 1 sampai HPI 4 itu ada di sini. Dan ada HPA 1 sampai HPA 3 itu ada di sini. Ini kan HP dia. HPA. Lalu ada HM1, HM2 sampai HM3. Dan di sini ada T jumlah, yang dimana T jumlah itu adalah text box dari JPI 1 sampai JPI 3. Ini dia. Sampai JPI 4. Ini JPI. Nih, kita lihat sama-sama. Ini ada JPI 1 sampai JPI. Ini dia. Terus ada JPA 1 sampai JPA 3. Itu berada di sini. Ini adalah maaf di sini maksudnya. Di sini JPA 1 sampai JPA 3. Dan di sini ada JMI 1 sampai JMI 3. Sebuah JMI 3 ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sub dari teks bayar yang keypress ini. Di mana teks bayar underscore keypress ini dipanggil ketika pengguna itu menekan tombol di dalam text box atau teks bayar. Jika tombol yang ditekan adalah enter itu ya teks bayar ini. Ketika sudah kita masukkan nilainya atau uang yang ingin kita bayarkan, nah dengan tombol enter, maka di sini akan diwakili dengan enter tersebut diwakili dengan char 13. Maka program tersebut akan mengambil nilai yang dimasukkan oleh penggunaan teks bayar tadi. Nih. Lalu menghitung kembalian dengan mengurangkan nilai total dari nilai yang dibayarkan tadi. Dan kemudian menampilkannya di text box. Ini kembalian. Lalu bisa lanjut saja kita jalankan program ini. Klik start. Lalu kita di sini, lalu saya di sini memesan meat lovers pizzanya itu ada 1, tokominnya 2, dan beef laksa 1 dan ini beef 1. Maka kita akan menghitung jumlah dari apa item yang kita pesan. Kita klik button hitung atau tombol hitung, maka di sini akan muncul harga yang telah kita pesan tadi. Setelah itu, kita akan membayarkannya dengan uang 100.000. Ini saya menginputkan bayarannya itu 100.000. Lalu kita klik tombol enter, maka di sini akan keluar kembalian kita yaitu sebesar 2.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Yupada Putri Storus dengan NIM 2522139. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan latihan 4. Yang dimana latihan 4 itu ada 2 form. Yang pertama saya buat dengan form 1, yang kedua saya buat dengan form 2. Yang dimana form 1 ini saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu adalah program belanja. Yang dimana kita bisa memasukkan nama barang sesuai keinginan kita dan harga satuan serta jumlah item yang kita inginkan. Lalu kita klik enter, maka total harga, diskon, dan total bayar itu serta bonus akan keluar. Dan jika kita tidak memasukkan atau mengisi textbook tersebut, maka akan ada sebuah perintah atau peringatan yang akan muncul. Nah, lalu kita bisa mengklik tutup untuk mengklik button tutup untuk menutup program tersebut. Bisa saja kita jalankan. Nah, sebelum menjalankannya, dikarenakan ada 2 form di sini, kita klik dulu di solution, kita ambil properties. Di sini di pertemuan 4, kita ambil properties. Lalu kita ubah form 2-nya itu menjadi form 1. Lalu kita Ctrl S dan kita masuk ke form pertama. Form pertama atau desain pertama ini kita akan menjalankan program belanja tersebut dengan kita klik tombol start. Nah, di sini kita masukkan nama barang, contohnya adalah baju. Lalu harga satuannya adalah 35.000. Dan jumlah item yang kita beli dari baju tersebut atau ingin kita masukkan dalam textbook tersebut adalah 2, berjumlah 2. Nah, untuk menjalankan atau menghitung program tersebut atau menjalankan program tersebut, kita bisa mengklik enter untuk menghitung belanjaan. Kita klik enter. Maka di sini akan keluar dia total harga berjumlah 70.000 dengan diskon 3.500 dan total bayar 66.500. Baru di sini akan keluar bonus apa yang kita terima dari berdasarkan diskon yang kita dapatkan, yaitu adalah pena. Jika kita ingin mengulanginya lagi atau memasukkan program lagi, kita bisa klik resort. Kita masukkan program di sini adalah sepatu. Contoh sepatunya itu adalah harganya 150.000. Lalu kita klik jumlah itemnya 1 dan kita klik enter, maka di sini akan mendapatkan diskon dan total harga keluar serta total bayar yang muncul. Maka bonus yang kita dapatkan adalah sebuah kaos. Untuk mencoba program ini bagaimana program ini ketika tidak diisi item atau diisi apapun, kita klik enter, maka program ini tidak akan berjalan. Inputan tidak boleh kosong. Di sini dia akan terjadi sebuah peringatan. Kita reset lagi, lalu kita tutup. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan program yang kedua. Nah, di sini program yang kedua, saya mempunyai program order paket hosting. Lanjut saja, sebelum kita jalankan program tersebut, kita ke pertemuan 4 terlebih dahulu, kita ambil properties, dan kita ubah menjadi form 2. Setelah itu kita Ctrl S, dan kita bisa coba jalankan program yang kedua. Nah, program yang kedua ini adalah order paket hosting, yang dimana paket hosting ini telah ada atau terdiri dari list box. Yang list box itu terdiri dari entry, small, medium, large,
dan kita pilih di sini medium. Nah, ketika kita klik medium, maka akan ada harga yang muncul yaitu 29.900, yang dimana harga-harga tersebut telah kita tetapkan di program sebelumnya atau di program form 2 tersebut. Ini dia. Kita akan memilih medium tadi kan, maka dia akan keluar 29.900. Lalu setelah itu kita akan contohnya kita memasukkan di desain tersebut checklist. Nah, kita checklist saja. Terus kita akan memilih tag ekstensi domain tersebut. Nah, di sini ada com, ID, org, SCH, dan ACID. Kita klik saja com. Nah, di sini akan keluar langsung atau otomatis harga dari domain com tersebut. Di sini harganya 129.900. Nah, harga tersebut sudah ada ketentuannya. Ini yang kita pilih tadi kan com. Maka harga domainnya itu adalah ini 129.900. Nih, keluar di sini. Lalu kita inputkan masa aktif di sini, misalnya kita pilih 1 bulan saja. Lalu kita hitung dan akan keluar hasilnya, yaitu jumlah pembayarnya itu adalah 159.800. Kita keluar, kita klik button keluar, kita akan keluar dari program tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya lupa untuk menjelaskan desainnya, desain dari form kedua. Di sini saya mempunyai label. Ini label. Ada 3 label di atas dan saya menggunakan label juga di sini untuk paket hosting, harga hosting, ekstensi domain dan harga domain, masa aktif bulan, jumlah bayar. Lalu saya di sini menggunakan box list kalau nggak salah namanya. Di sini saya menggunakan 2 box list, yang dimana box list tersebut saya telah memasukkan list-listnya. Ada entry, small, medium, dan large. Lalu di sini ada di list yang ini, di list ekstensi domain itu saya telah memasukkan com, ID, org, dan SCH ACID. Selanjutnya, di sini saya memasukkan checklist. Lalu di sini saya menambahkan desainnya itu ada group text atau group box kalau nggak salah ya. Terus di sini saya memasukkan text box, dan di sini saya memasukkan text box lagi. Lalu di sini saya menggunakan 2 button. Yang pertama ada button hitung dan button keluar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.